Nah, kalau teman-teman pengen peletnya itu ngambang, nah ini jarak pelet sama wadahnya jangan terlalu tinggi ya. Jadi jangan tinggi kayak gini dijatuhin pasti tenggelam. Tapi kalau teman-teman agak dekat nih terus jatuhinnya pelan-pelan, nah tuh dia menyebar meskipun ada yang tenggelam tapi kebanyakan di permukaan air. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Rumah Cupang dan alhamdulillah nih teman-teman, hari ini siang hari cuacanya cerah tapi ada sedikit awan-awan gelap. Dan hari ini saya mau infoin, kemarin saya baru kedatangan ini teman-teman ya, pelet NRD G8 kodenya. Kayaknya ini ukuran yang paling gede dah. Dan NRD ini ternyata warnanya merah teman-teman, lebih merah dibanding pelet mem sama Otohime. Sejauh ini pelet mem sama Otohime itu saya lebih prefer ke Otohime sih, tidak terlalu mengotori air. Terus ikan hampir bisa dibilang makannya lahap banget kalau Otohime dibanding yang mem. Yang mem itu ada beberapa ikan yang kadang makannya sedikit doang, tapi kalau Otohime semuanya banyak, cuma memang harganya lebih mahal. Nah untuk harga itu, ini tuh di tengah-tengah, di atas mem, di bawah Otohime harganya. Jadi memang ya saya mau coba-coba aja teman-teman ya, coba-coba beli kira-kira mana yang bakal lebih cocok, atau enggak saya nanti pakai 2 pelet. Sementara ini saya sih untuk ikan-ikan yang di toples teman-teman, yang di wadah udah sendiri-sendiri itu pakai Otohime yang di galeri. Nah untuk yang di lubukan saya pakai mem atau enggak ini nih sekarang. Kemarin saya udah coba sih, terus emang alhamdulillah untuk ikannya emang udah terbiasa makan pelet, jadi semuanya makan teman-teman. Terus untuk info mungkin teman-teman, sekarang saya lagi jarang buat aktif di Instagram untuk penjualan. Jadi kalau teman-teman yang masih bisa datang ke rumah mau beli ikan 10, 20, 30, 40, 50 ekoran ada di toples teman-teman. Jadi di galeri itu, di toples itu ada sekitar 120 ekoran. Jantan semua dan size-nya udah gede-gede, udah bisa dijual lagi. Terus untuk masalah harga bersahabat insya Allah. Teman-teman yang mau datang silahkan datang aja langsung, karena saya lagi nggak kirim-kirim dulu nih selama puasa. Jadi yang mau datang sok silakan, yang mau ke rumah, tapi tidak bisa malam. Seperti biasa kemungkinan sampai jam 5 sore aja sih teman-teman kalau mau datang. Paling-paling mentok sampai jam 5:15 lah, jangan sampai setengah 6, takutnya saya mau keluar. Jadi sampai jam 5 ikan-ikan di galeri ada, dan saya juga masih belum berani nge-shoot ikan teman-teman. Kenapa? Karena kemarin nih teman-teman ya, kemarin saya bikin video short pendek ngempanin ikan pakai pelet, kena teguran. Alhamdulillahnya saya banding diterima, jadi nggak jadi disuspend akunnya. Kalau enggak saya nggak bisa upload lagi tuh teman-teman selama 1 minggu. Terus tegurannya itu nggak bakal hilang selama 3 bulan. Dan kalau dalam kurun waktu 3 bulan itu ada teguran lagi, saya nggak bisa upload selama 2 minggu. Plus tegurannya nambah lagi sampai 3 bulan berikutnya. Lebih parahnya lagi, kalau sekali lagi kena, channelnya langsung dihapus kalau banding kita ditolak. Jadi memang saya juga nggak tahu teman-teman ya, kenapa ikan betafish ini sangat dibatasi gitu konten-kontennya. Sampai sekarang saya kayak coba-coba nih untuk tidak ngevideoin di wadah kecil, pakai mental stick, pakai ikan di sebelahnya, dibuka sekatnya. Tapi kemarin itu yang saya bingung, saya ngempanin ikan di lubukan loh teman-teman. Ya kan wadahnya besar ya, namanya satu koloni gitu. Ternyata sempat kena teguran, dan alhamdulillahnya sekali lagi itu bandingnya diterima. Agak membingungkan emang di YouTube ini. Pihak nggak apa-apa lah ya, kita mah di sini cuma ini doang teman-teman ya. Dikasih wadah, kebetulan ya kita coba-coba buat konten. Ternyata nggak tahu nih ke depannya nih, saya masih belajarin
apa sih sebenarnya yang dibolehin gitu di videoin ikan di YouTube ini. Tapi saya bakal tetap, insya Allah tetap bakal buat video selama nggak ada suspend. Kalau suspend ya nggak bisa ngupload. Nah ini sekalian aja ya, sekalian aja kita langsung kasihin pakai pelet NRD ini. Bismillah. Nah kalau teman-teman pengen peletnya itu ngambang, nah ini jarak pelet sama wadahnya jangan terlalu tinggi ya. Jadi jangan tinggi kayak gini dijatuhin pasti tenggelam. Tapi kalau teman-teman agak dekat nih terus jatuhinnya pelan-pelan, nah tuh dia menyebar. Meskipun ada yang tenggelam tapi kebanyakan di permukaan air. Terus kalau untuk ikannya makan atau enggak, karena di sini udah terbiasa teman-teman ya makan pelet, jadi ya diganti pelet pun nggak ada masalah, alhamdulillah. Bismillah. Pada doyan semua ya. Ini satu lagi. Bismillah. Kalau yang ini memang ikannya agak pemalu yang ini. Dia pada di dasar malah. Tuh giliran peletnya pada ke bawah baru pada makanin. Tapi ada beberapa juga yang memang nungguin di atas juga tuh. Yang sebelahnya udah mau habis tuh. Yang pertama udah habis malah. Kita kasih lagi. Jadi pemberian pelet ini sekali lagi jangan banyak-banyak di awal. Mendingan kita kasih pelan-pelan aja. Kalau kurang baru ditambahin. Oh ya. Teman-teman bisa lihat sendiri betapa lahapnya ikan-ikan ini. Dan ada yang udah gemoy banget itu betina. Dan untuk pelet ini udah bagus juga sebenarnya. Buat pertumbuhan udah bagus. Buat warna juga udah bagus. Jadi ya nggak ada pusing-pusing lagi sebenarnya. Nah ini lihat sendiri tuh. Ini makannya udah dominan pelet. Lihat warna-warnanya. Udah pada cakep ini. Insya Allah bulan depan udah bisa mulai disortirin lagi. Udah doyan-doyan kan. Di sini malah udah habis lagi tuh. Yang di sini malah yang pertama udah habis lagi. Paling makanin yang jatuh-jatuh ke dasar. Nah itu pentingnya airnya juga selalu dijaga teman-teman. Kalau airnya gelap kita nggak tahu nih. Nggak kelihatan kadang wadahnya itu di bawahnya udah banyak pelet numpuk atau enggak. Nah kalau ini kan saya itu rajin sifon ya teman-teman. Jadi setiap kadang kalau udah seminggu lebih 10 harian udah terlalu banyak kotoran, airnya udah mulai gelap, saya udah mulai sifon kotoran-kotorannya untuk tambah air lagi. Jadi biar airnya tetap dalam kondisi yang baik tuh. Karena ikan itu kalau airnya keruh, udah terlalu kotor, banyak kotoran, dia nggak mau makan juga, malah bahaya nanti. Amoniaknya jadi nggak kelihatan karena airnya gelap. Itu bahaya, lebih bahaya itu. Itu yang bikin kadang ikan sakit dan mati massal di lubukan. Nah, jadi ini 3 lubukan ini nih adalah 3 lubukan yang memang bakal diproyeksikan untuk bulan depan disortir. Nah sekaligus bulan depan saya juga mulai ngebreed lagi insya Allah. Karena saya udah misahin indukan. Yang ini udah habis juga tuh. Tapi masih ada beberapa pelet yang ke bawah lagi dimakanin tuh. Nah kalau kondisinya masih kayak gini teman-teman, masih lapar banget, nggak apa-apa dikasih lagi. Tetap dengan porsi yang sedikit-sedikit aja, santai aja. Ikan ini nggak mesti dikasih makan yang banyak banget biar cepet gede. Asal dikasih makan rutin tiap hari, airnya dijaga, insya Allah dia tetap tumbuh besar kok. Warna juga tetap ngikutin insya Allah. Nah setikan indukan itu ya penting juga. Makanya teman-teman juga sambil belajar-belajar nyeting indukannya yang warna apa biar hasilnya bagus. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.